Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zohria MPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 Lombok Timur. Video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Jeruwaru. Selamat menonton. Prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Berikut ini kegiatan diseminasi budaya positif kepada rekan guru di SMP Negeri 2 Jeruwaru. Selamat mengikuti. Sekolah maupun di kelas yang akan nanti disampaikan oleh Bu Zohria MPDI, calon guru penggerak Angkatan 9. Alhamdulillah kita punya calon guru penggerak di sekolah kita ini dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Mari kita sama-sama membuka kegiatan diskusi kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipimpin pembawa kesediaan dari Ibu Widya Astuti SP, dan mohon pada Bapak Ibu Guru untuk berdiri. Di sana lagu
Ibu dimohon duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Widya Astuti SD. Acara selanjutnya pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepadanya dipersilakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu menghadiri kegiatan ini, karena kami menganggap kegiatan-kegiatan semacam ini sangat baik, terutama dalam meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme kita sebagai seorang pendidik. Oleh karena itu, saya berharap ke depan Bapak Ibu kita semua saling mengajak, saling memotivasi, saling mendorong kepada rekan-rekan kita yang masih belum bisa mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini. Selaku seorang pendidik, dengan perubahan yang selalu ada, kita harus selalu dapat beradaptasi, kemudian berkolaborasi, sehingga sangat tidak berlebihan komunitas kita namakan komunitas pendidik yang aktif dan kolaboratif. Jadi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang harus segera direspon dengan aktif dan kolaboratif. Oleh karena itu, saya sangat berharap sekali lagi kepada kita semua agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, yang diprogramkan oleh sekolah itu agar diikuti dengan sebaik-baiknya. Di sekolah lain mungkin sangat ingin mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini, tapi karena terbentur dengan sesuatu, mereka tidak bisa melaksanakan. Kita patut bersyukur kita punya wadah ini kita gunakan untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, berbagi informasi, dan seterusnya untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, topik kita hari ini cukup menarik, dan ini saya kira sangat relevan dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Mengingat di beberapa waktu terakhir ini kita mungkin sering dihadapkan dengan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas hari ini. Selain itu, mengacu ke rapor pendidikan, juga hal ini menjadi sesuatu yang perlu segera diselesaikan masalahnya, karena indeks karakter di rapor pendidikan kita masih warna kuning, artinya di beberapa indikator kita masih dalam kategori rawan, terutama dalam hal perundungan dan kekerasan. Nah, mungkin dengan adanya topik-topik semacam ini dan berpijak dari pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu alami di saat melaksanakan proses pembelajaran, saya harapkan kita akan diskusi banyak bagaimana menangani hal-hal yang kita sering temukan baik di saat kegiatan pembelajaran maupun di luar kelas. Mungkin itu sekedar pengantar dari saya. Yang terakhir, yaitu sebelum kepada Bapak Ibu yang KSN, kita rencananya akan melaksanakan penilaian kinerja guru, insya Allah kita akan mulai bulan November, karena di bulan Desember kita sudah akan menyusun SKP.
Ini rangkaian kegiatan dari yang pertama kemarin supervisi, kemudian akan ada PKG dan nanti SKP. Nah, untuk dimaklumi bahwa instrumen PKG yang sekarang itu agak beda. Tadi saya dikirimkan oleh Kepala Bppat instrumennya itu ada perbedaan dengan instrumen PKG tahun-tahun sebelumnya. Nanti silakan dicermati dan insya-Allah kita akan mulai garap nanti di awal November. Terima kasih dan mari kita sama-sama mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, terutama dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 2. Saya mohon maaf buat hari dan tadi berwasiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Tak lupa kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari alam kegelapan menuju terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Alhamdulillah. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang penerapan budaya positif di sekolah dan di kelas. Seperti tadi sudah diberikan pengantar oleh Bapak Kepala Sekolah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita sebagai pendidik di masa yang mendatang. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini ya sangat panas sekali. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita adakan ice breaking dulu supaya kita lebih tidak mengantuk ya, karena ini jam-jam ngantuk kita. Siap Bapak Ibu? Saya izin berdiri ya. Siap ya. Baiklah, sekarang kita akan ice breaking dengan task base-nya adalah ikuti apa yang saya katakan. Sekali lagi, ikuti apa yang saya katakan. Bapak Ibu guru bisa duduk santai sambil mengikuti apa yang saya katakan. Ayam-ayam ite-ite ayam, coba. Ayam-ayam ite-ite ayam. Sekali lagi, ayam-ayam ite-ite ayam ite. Ayam ite, ayam ite. Berapa jumlah ayam? Salah. 2. Sekali lagi, ikuti apa yang saya katakan. Ite-ite ayam-ayam ite. Semua. Tapi kurang fokus ya. Katakan apa yang saya katakan. Bukan dijawab pertanyaannya berapa jumlah ayam, berapa jumlah ayam, berapa jumlah ite, berapa jumlah ite ya. Kira-kira seperti itu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah semangat sekarang? Baiklah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kita bahas pada siang hari ini adalah bagaimana penerapan budaya positif di sekolah dan di kelas. Konsep inti dari budaya positif, yang pertama disiplin positif, kemudian penerapan nilai-nilai kebajikan universal. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang pertama kita membahas disiplin positif. Materi ini sudah di-share juga di grup ya yang ada di PMM oleh Bapak Kepala Sekolah.
semoga kita semua sudah membuka PMN tentang penerapan disiplin positif atau budaya baik pada sekolah dan kelas. Yang kita ketahui, disiplin positif ini merupakan salah satu cara mendisiplinkan anak yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman, atau penghargaan. Disiplin budaya positif ini bagaimana kita menggali motivasi intrinsik dari anak sendiri, ancaman atau bukan karena anak melakukan atau murid kita melakukan sesuatu hal karena dia takut dihukum atau akan diberikan hadiah. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal yang secara umum diakui oleh semua orang tanpa ada batasan ras, suku, agama, bangsa, dan sebagainya. Nilai-nilai kebajikan ini diterima oleh semua orang. Kita akui bahwa nilai-nilai kebajikan ini adalah baik untuk kita terapkan, seperti pada profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai universal yang terkandung di sana tentang iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, kalau profil pelajar Pancasila kita sudah ketahui bersama. Ada juga organisasi lain mengangkat nilai-nilai kebajikan ini seperti toleransi, rasa hormat, mandiri, integritas, menghargai, antusias, dan lain sebagainya. Ada juga organisasi lain mengangkat nilai universal dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk menerapkan budaya positif ini kita perlu memahami kebutuhan dasar manusia secara umum, baik pada diri kita dan yang terpenting akan berlaku pada murid-murid kita. Kita ketahui bersama kebutuhan dasar manusia yang dimaksud di sini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, baik itu kita dapatkan secara positif maupun secara negatif, karena nanti akan kita temukan juga murid-murid kita akan memperoleh kebutuhan dasarnya dengan cara negatif. Nah, hal inilah yang akan kita luruskan dengan menerapkan budaya positif itu dengan mengangkat nilai-nilai kebijakan yang secara umum. Baiklah, kemudian selanjutnya yang kita ketahui bersama 5 kebutuhan dasar manusia yang dimaksud di sini. Kebutuhan bertahan hidup. Di sini kebutuhan yang kita inginkan adalah kebutuhan psikologis seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan dasar yang kita harapkan kasih sayang dan rasa terima seperti kepedulian, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan yang dapat kita lakukan, menghargai diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu adalah kita ingin memenuhi kebutuhan kebebasan kita. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan dengan cara kita bermain, humor, antusias, tertawa, dan lain sebagainya. Dengan kita mengetahui kebutuhan dasar manusia ini, maka kita bisa melihat kebutuhan apa yang diinginkan oleh murid-murid kita. Seperti yang di dalam video PMM yang di-share oleh Bapak Kepala Sekolah itu tentang keyakinan kelas. Di sana diceritakan tentang Julio, ya, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah membuka. Bisa ambil contoh Raja kelas 9A. Misalnya Raja mengambil makanan temannya, terus si Helisa itu misalnya melaporkan kepada kita,
si raja mengambil makanan temannya. Nah, kita tidak boleh lantas langsung marah kepada raja. Kita tanya dulu, apa alasan raja mengambil makanan tersebut? Misalnya, kalau raja beralasan mengambil makanan itu, dia lapar, dia tidak sempat diberikan bekal oleh orang tuanya, maka raja berusaha memenuhi kebutuhan berlangsung hidup. Kemudian kita tanya raja, kalau raja beralasan mengambil makanan temannya agar temannya itu punya rasa peduli kepada dia, dengan dia mengambil makanan temannya memperhatikan dia, maka yang dia penuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jika raja beralasan kepada kita dia mengambil makanan temannya, dia ingin melihat temannya takut kepada dia, terus menyerahkan apa yang dia inginkan, berarti raja ini ingin memenuhi kebutuhan penguasaan dirinya. Kemudian kalau raja beralasan mengambil makanan temannya itu ingin merasakan atau serai bahasa kita tentang makanan temannya, dia bosan dengan makanan yang di rumah, dia tidak pernah makan makanan temannya itu, berarti dia memenuhi kebutuhan kebebasan. Kemudian yang terakhir, jika raja beralasan mengambil makanan temannya itu dengan alasan dia hanya iseng-iseng saja, dia senang lihat temannya marah kepada dia, bahwa dia memenuhi kebutuhan kesenangannya. Ya, kira-kira seperti itulah contoh. Nah, bagaimana kita bisa meluruskan pemenuhan kebutuhan murid-murid kita ini dengan cara yang baik? Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya refleksi, ada contoh Dinda, ya ini dia. Mungkin nanti refleksinya kita terakhir saja. Di situ ada contoh pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kita lanjutkan saja ke materi sedikit. Teori motivasi dan perilaku manusia ini menurut Diane Gossan dalam bukunya tentang School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ketiga motivasi ini berlaku mungkin untuk kita juga, ya, bukan ke anak-anak. Bisa kita ambil contoh, kita datang pagi ke sekolah, apakah karena kita menghindari ketidaknyamanan atau teguran dari pimpinan? Itu kan termasuk hukuman. Kemudian apakah kita datang pagi-pagi ke sekolah mendapat penghargaan dari pimpinan? Atau apakah kita datang ke sekolah untuk menjadi orang yang kita inginkan atau yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Ini ada 3 motivasi. Kita bisa mengidentifikasi, ya, motivasi apa yang ada pada diri kita. Selanjutnya, hukuman PS konsekuensi, PS restitusi. Mungkin di sini perbedaannya, ya. Berdasarkan tabel ini nanti kita bisa merefleksi yang kita bagikan, nanti kita diskusi pada akhir aja. Hukuman ini katanya dalam buku Diane Gossan itu bersifat tiba-tiba, tidak terencana. Hukuman ini adalah kemauan sebelah pihak, misalnya guru saja yang ingin menghukum murid kita. Jadi hukuman itu adalah tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian selanjutnya konsekuensi, ya, menerapkan disiplin dengan konsekuensi. Konsekuensi ini anak-anak tahu, bukan guru saja yang tahu, tapi harus terjadi. Konsekuensinya mereka melakukan pelanggaran harus terjadi. Kemudian restitusi, kalau restitusi ini mencari solusi atas apa yang dilakukan murid, atas kesalahan apa yang dilakukan murid, membantu mereka untuk mencari solusinya, berdiskusi dengan kesalahan mereka akan cari sendiri solusi dari apa yang
yang mereka lakukan. Misalnya kalau hukuman, anak-anak datang terlambat, kita tidak tanya, sekarang ibu mau hukum kalian mau apa hukumannya? Kita kan tidak pernah tanya demikian kan? Ya, itulah hukuman itu kita yang menentukan. Nah, pasti ini tidak nyaman dan menyakitkan. Katanya hukuman ini menyakitkan dalam jangka waktu panjang, sementara konsekuensi ini menyakitkan dalam waktu pendek. Misalnya dia melakukannya, konsekuensinya hari ini saja dia merasakan sakit. Kalau hukuman bisa jadi anak-anak kita dendam selama-lamanya, misalnya kita hukum yang berat-berat. Apalagi kalau restitusi itu tidak ada rasa dendam dan tidak ada jangka pendek dan jangka panjangnya ya restitusi, karena dia langsung merasakan manfaat dari apa yang mereka lakukan. Berarti hal ini yang dimaksud, bagaimana murid kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya itu tadi restitusi ya. Diskusinya nanti ya. Kita lanjut ke posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama tadi sudah kita membahas tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yang pertama, yang paling terpuruk ini, yang paling rendah itu adalah posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi teman, posisi pemantau, dan yang paling atas tingkatannya posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu posisi manajer. Akan kita kupas satu persatu. Katanya di sini dalam bukunya Dayan Gosan tadi, kalau seorang guru yang penghukum biasanya suaranya keras, pembentak, matanya melotot. Kemudian apa yang murid-murid lakukan itu tidak relevan dengan apa yang dia lakukan atau kesalahan apa yang dia lakukan. Tidak ada relevansinya. Misalnya anak-anak tidak membuat tugas, tapi kita suruh hormat bendera selama 1 jam. Itu tidak ada relevansinya, tidak membuat tugas dengan menghormati bendera. Kecuali misalnya anak-anak tidak membuat tugas, kita berikan hukuman dengan mengerjakan tugasnya 2 kali lipat, misalnya dari apa yang belum dia kerjakan. Ya, misalnya kira-kira contohnya demikian. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini biasanya suara Bapak Ibu guru lebih lembut dari penghukum. Bagaimana anak-anak akan merasa bersalah ketika dia melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Bagaimana kalau orang tuamu tahu apa yang kamu lakukan ini? Bagaimana nanti apa yang ibu bilang sama kepada sekolah? Dibilang ibu nanti tidak pernah membimbingmu, mendidikmu. Ya kira-kira seperti itulah. Banyak yang lain. Kemudian sebagai teman, biasanya kalau sebagai teman ini seorang guru menawarkan diri untuk membantu. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ayo ke sini, kamu belum bikin tugas, ayo ibu bantu. Ya kira-kira seperti itulah posisi teman. Kemudian posisi pemantau. Kalimatnya kurang lebih banyak sekali ya, diberikan contoh di video PNM juga sudah saya tonton tadi malam. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Biasanya kalau posisi pemantau ini kita akan langsung memukul anak dengan konsekuensi atau langsung menghantam dengan kalimat kita. Konsekuensinya ini, sekarang kamu yang rusakkan bola, kamu ganti bolanya, besok kamu bawa yang baru. Nah itu kan salah satu konsekuensi relevan dengan bola yang dia hilangkan. Misalnya kalau dia merusakkan bola, tak disuruh keliling lapangan 100 kali, ya itu adalah hukuman. Kalau dia merusakkan bola, disuruh ganti bola, itu konsekuensi. Berarti dia merusakkan bola, harus dia ganti bolanya.
Yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ini posisi manajer. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, kira-kira seperti itu. Misalnya, anak tidak mengerjakan tugas. Helisa, kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Maaf Bu Guru, tadi malam saya nonton sinetron, akhirnya saya lupa. Sudah benar yang kamu lakukan. Kita tidak langsung menghukum atau memberikan posisi merasa bersalah dan lain sebagainya. Kita tanya, kamu tahu apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai enggak dengan peraturan sekolah misalnya? Pasti dia jawab tidak. Saya yakin anak-anak kita pasti menjawab tidak kalau halnya seperti itu. Apa yang kamu lakukan kembali supaya kamu tidak melakukan hal yang sama, kira-kira begitu. Nanti mereka akan menggali alasannya atau potensinya atau solusinya sendiri. Misalnya, saya kerjakan tugas dulu Bu, baru saya nonton TV misalnya, atau saya tidak akan tidur larut malam supaya saya tidak mengantuk di sekolah, kira begitu ya. Selanjutnya bisa kita refleksi diri kita. Saya kecewa sekali lagi dengan kamu, ya, posisi kontrol seperti apa kita. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini dan seterusnya. Ini ada nanti di refleksi diri kita ya, sambil kita diskusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Pertanyaan pemantiknya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, agar anak-anak memiliki motivasi dalam dirinya, bukan karena dia dihukum atau mau diberikan apresiasi. Jadi itu merupakan motivasi dari luar ya. Jadi dia harus ingin menjadi seperti diri sendiri. Nah, keyakinan kelas ini tidak lepas dari nilai-nilai universal yang tadi, nilai-nilai kebajikan yang baik-baik intinya. Ini tadi ya, mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas. Nah, ini dia yang contoh dari kasusnya Julio yang di PMM itu. Mungkin Bapak Ibu pernah menonton. Di kasusnya Julio itu dia memungut uang di kelas, tidak ada yang melihat dia. Padahal kalau dia tidak kembalikan uang itu, tidak ada yang menghukum dia karena tidak ada yang melihat. Nah, kalau dia kembalikan uang itu juga, tidak ada yang memberikan dia hadiah karena memang itu miliknya orang lain. Akan tetapi tetap saja Julio ingin mengembalikan uang itu. Berarti itu berasal dari motivasi dirinya sendiri untuk menginginkan dirinya menjadi lebih baik. Walaupun tidak ada orang melihat, dia tetap saja ingin mengembalikan uang tersebut. Ini mungkin salah satu keyakinan kelas yang akan kita terapkan. Bentuk keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal ya, tidak seperti peraturan di situ. Dicontohkan di dalam video itu, saya tidak mengangkatnya di sini karena Bapak Ibu guru mungkin sudah menonton dan membaca ya. Yang dicontohkan peraturan kelas misalnya buang sampah pada tempatnya, kemudian tidak boleh memasuki sandal di kelas, kemudian apa lagi di sana, tidak boleh memasuki peraturan kelas. Nah, ini dia yang contoh dari kasusnya Julio yang di PMM itu. Mungkin Bapak Ibu pernah menonton. Di kasusnya Julio itu dia memungut uang di kelas, tidak ada yang melihat dia. Padahal kalau dia tidak kembalikan uang itu, tidak ada yang menghukum dia karena tidak ada yang melihat. Nah, kalau dia kembalikan uang itu juga, tidak ada yang memberikan dia hadiah karena memang itu miliknya orang lain. Akan tetapi tetap saja Julio ingin mengembalikan uang itu. Berarti itu berasal dari motivasi dirinya sendiri untuk menginginkan dirinya menjadi lebih baik. Walaupun tidak ada orang melihat, dia tetap saja ingin mengembalikan uang tersebut. Ini mungkin salah satu keyakinan kelas yang akan kita terapkan. Bentuk keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal ya, tidak seperti peraturan di situ. Dicontohkan di dalam video itu, saya tidak mengangkatnya di sini karena Bapak Ibu guru mungkin sudah menonton dan membaca ya.
Yang dicontohkan peraturan kelas misalnya buang sampah pada tempatnya, kemudian tidak boleh memasuki sandal di kelas, kemudian apa lagi di sana, tidak boleh memasuki sandal di kelas, kemudian jaga kebersihan. Itu merupakan rentetan dari aturan kelas, peraturan kelas. Katanya kita bisa menjadikan itu sebuah keyakinan kelas dalam satu poin saja, misalnya menjaga kebersihan kelas agar semua peserta didik di dalamnya nyaman. Nah, itu sudah tidak memasuki sandal, itu kan sudah menjaga kebersihan agar kita nyaman, terus tidak membuang sampah pada tempatnya, sudah menjaga kebersihan. Jadi menjaga kebersihan kelas agar peserta didik yang lain di dalam kelas itu nyaman. Misalnya itu keyakinan kelas, itu tadi peraturan kelasnya banyak ya. Kira-kira seperti itu keyakinan kelas. Yang sedikit saja akan mudah diingat, tidak renten. Yang tadi itu peraturannya ada 3, bisa dijadikan 1 keyakinan kelas. Jadi nanti anak-anak kita mencari, misalnya menjaga kebersihan kelas ini apa saja yang tidak boleh dia lakukan dan apa saja yang boleh dia lakukan. Tidak harus kita runtun bilang membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh menaikkan sepatu, tidak boleh mencoret tembok, itu kan banyak sekali. Kalau kita hanya mencantumkan menjaga kebersihan agar semua isi kelas nyaman belajar misalnya. Jadi untuk menjaga kebersihan kelas itu apa saja yang kita lakukan, apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Itu katanya keyakinan kelasnya seperti itu. Ya, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas ya, seperti itu tadi kita mengajak peserta didik untuk menanyakan apa yang harus kita terapkan. Dia bisa menerapkan atau tidak, ya, apa berat dan ringan tentang keyakinan yang kita terapkan. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat untuk 9A, tapi ini saya buat sendiri ya, belum saya komunikasikan dengan anak-anak, hanya contoh saja. Misalnya seperti ini, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah itu tadi, kita tidak membuat peraturan bahwa tidak boleh membuang sampah pada sembarangan, misalnya tidak boleh mencoret-coret tembok, memasukkan sandal, itu kan banyak sekali. Kita bisa hanya mengatakan bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nanti kan anak-anak kita kalau ada yang berbuat kotor kita panggil. Siapa yang membuang sampah? Saya, Bu. Kenapa kamu membuang sampah, Nak? Saya malas keluar. Apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Keyakinan kelas yang mana? Jadi dia tinggal baca. Kalau kita sudah sepakati bersama bekerja sama menjaga kebersihan, Bu. Nah, itu kan kamu tahu. Sekarang bagaimana solusimu untuk tidak membuang sampah sembarangan? Kita tidak langsung semata-mata hukum kan, ya seperti itu. Restitusi yang dijalankan. Kira-kira ya, mungkin terlalu panjang. Ya baiklah, segitiga restitusi ini juga sudah ada di PNM. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kita tanya kenapa dia lakukan itu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kita katakan ya tidak apa-apa nak kamu lakukan itu hal yang wajar. Ibu saja pernah melakukan kesalahan, akan tetapi apa yang dia lakukan untuk menjadi lebih baik itu pada akhirnya ya menanyakan keyakinan. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti saya serahkan kepada Bapak Moderator untuk kita berdiskusi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan yang disampaikan oleh pemateri tadi, kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu diskusi menjadi 2 sesi untuk bertanya. Yang pertama, di sesi pertama 2 orang mungkin, nanti di sesi berikutnya 2 orang lagi. Baik Bapak Ibu, kita mulai
Dari sesi pertamanya dari siapa? Mungkin diskusinya apa yang saya bagikan? Bapak Iman. Ya, dipersilakan Bapak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi setelah kita menerima paparan dari narasumber tadi, ini masalah posisi kontrol kita. Ini sempat saya lihat ada posisi kita sebagai penghukum, kemudian ada sebagai teman, ya, kemudian ada juga sebagai manajer itu tingkatan tertinggi. Dua lagi saya lupa tadi. Ya, posisi kontrol kita. Ya, nah penghukum, kemudian merasa bersalah, membuat merasa bersalah tadi, kemudian yang ketiga teman, kemudian pembantu, kemudian yang terakhir adalah manajer. Oke, ini saya cukup miris dengan pribadi saya. Lebih banyak memposisikan diri saya sebagai penghukum. Karena apa? Kalau kita akan terus memposisikan diri kita sebagai teman, kadang-kadang orang bahasa Sasak kayak cicak elak, menolak. Karena apa? Sudah berkali-kali, dan sambil juga kita juga masih teringat dengan masalah yang viral sekarang ini, yaitu guru yang dipolisikan. Nah, jadi kemarin setelah saya melakukan penghukuman kepada siswa, pada saat karena dia sering terlambat beberapa kali kita berikan minta nasihat secara bagus, mungkin itu posisi kita sebagai posisi kontrol kita, nyata terus berlangsung, terus berlanjut. Jadi setelah saya memberikan hukuman, langsung saya memberikan sosialisasi kepada beberapa wali murid dengan mendatangi orang tua mereka. Bahkan apa tanggapan orang tua mereka? Coba saya disadarkan melihat posisi atau letak kita pada saat menjadi siswa. Banyak di antara guru-guru kita yang memberikan shock terapi, malah yang tidak ada kaitannya dengan apa yang kita terima di sekolah. Tetapi hasilnya begini. Nah, jadi kita dilematis dalam hal ini yang harus kita jakan bersama. Mungkin kita lihat dari tingkat kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik kita, ya, sehingga dari semua posisi kontrol kita dari yang 5 ini mungkin harus bervariasi pada diri kita. Jangan hanya selalu kita menjadi manajer saja misalnya. Jadi harus bervariasi menurut saya. Ada yang berperilaku seperti penghukum, kemudian membuat masalah, teman, pembantu, manajer, ya, supaya apa? Adalah siswa kita jika terjadi suatu permasalahan, ya, posisi-posisi kita dari sekian banyak tenaga pendidik yang ada di sekolah ini, supaya kita bisa saling memasuki. Kalau sekedar manajer saja, ya mudah-mudahan bisa, tapi agak sulit mungkin posisi kita masing-masing. Itu saja sementara. Terima kasih Pak Guru Iman. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Kepala atau Ibu Narasumber. Baik, apa yang disampaikan Pak Iman sangat saya apresiasi, karena secara tidak langsung Pak Iman sebenarnya sudah merefleksikan diri dengan apa yang selama ini dia lakukan setelah mengetahui apa teorinya. Ternyata saya selama ini berada di mana, posisi mana. Bapak Ibu mungkin juga bisa merefleksikan diri dalam
bisa menemukan kasus-kasus serupa, kira-kira Bapak Ibu lebih dominan di posisi yang mana? Dominan di penghukum doang tahu aku jadi nih. Nah, Nyala. mungkin saya melihat ini salah satu manfaat dari kegiatan yang kita lakukan, karena selama ini kita nggak tahu teorinya, nggak tahu tapi kita sering melakukannya. Jadi setelah ada materi tentang ini kita bisa merenung, ternyata selama ini saya lebih banyak di posisi penghukum ketimbang sebagai teman, Manajer. sebagai manajer dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, memang saya setuju dengan yang disampaikan bahwa setiap orang itu secara emosional tidak stabil dalam menghadapi beberapa masalah. Kadang kita sangat emosi dan di saat itu mungkin kita akan bertindak sebagai seorang penghukum. Di sisi lain, di saat emosi kita stabil, mungkin kita akan berposisi sebagai seorang teman dan seterusnya. Saya yakin kita tidak bisa hanya memerankan satu peran. Pak Iman akan menjadi penghukum selamanya di sekolah ini, nggak mungkin. Ya, mungkin nanti pendapat kita berbeda-beda ya tentang hal ini. Misalnya, ya yang pertama mungkin dari Budian aja dulu ya. Yang pertama itu tentang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi kalau karena terlambat ke sekolah itu ya. Misalnya ada seorang anak terlambat datang ke sekolah, saya suruh dia mencatat. Mungkin ibu guru nggak dapat bagian yang ini ya, kurang fotokopinya. Bisa dilihat sama Bu Dian. Ya, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi yang kita berikan kepada anak? Mungkin bisa Bu Dian sampaikan sambil berdiri ya, supaya menambah pemahaman kita tentang bagaimana hukuman itu dan bagaimana konsekuensi itu. Ya, yang nomor satu bisa Guru Dian tanggapi. Oh iya, nomor 2 ada langsung Bu Dian. Di sini di depan bisa. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ya, ini nomor 2 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktunya Bu Gurzo. Untuk yang pernyataan nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya ini adalah hukuman. Kenapa? Karena tadi seperti yang sudah Bu Gurzo sampaikan, tidak ada korelasi atau hubungan antara lari dengan terlambat. Mungkin seperti itu, Bu. Pendapat dari Ibu Dian, kasih upload sampai Ibu Dian. Mungkin selanjutnya Bapak Guru Iman bisa memberikan kita pemahaman tentang kalimat nomor 3 ya. Bisa berdiri Bapak Guru? Kemudian untuk tanggapan saya tentang pernyataan nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah ini termasuk sanksi atau konsekuensi? Kemudian termasuk hukuman. Ini bisa saja masuk kepada sanksi, ya, termasuk konsekuensi. Ya, bagaimana secara tidak langsung ini karena kaitannya dengan menulis itu adalah pekerjaan siswa. Ya, bagaimana kita akan lebih banyak menyuruh siswa itu supaya memperbanyak menulis. Ini hampir mirip sebenarnya dengan yang di nomor 1. Ya, bagaimana mereka itu kemampuan menulisnya terus diperbanyak, jangan sampai hanya
Yang lain saja mungkin kalau nomor 2 saya setuju. Kalau nomor 1 dan nomor 3 ini lebih banyak kepada sanksi atau konsekuensi menurut saya. Baiklah, tepuk tangan untuk Bapak Iman, betul ya. Tadi kita sudah diberikan pemahaman oleh Bapak Guru Iman bahwa membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu dibersihkan. Jadi intinya dia punya pekerjaan ya dia yang harus membersihkan, dia mengotori meja dia yang harus membersihkan, itu adalah konsekuensi ya. Baiklah, selanjutnya mungkin ada dari Ibu Guru Widya Astuti, Ibu Hartini, Ibu Mega Yantani. Silakan bisa maju ke depan bertiga. Ayo dong, beri kita tambahan pemahaman tentang apa itu hukuman dan konsekuensi. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Hati-hati. Masa guru yang suruh berpihak nggak sih? Tiga ya? Ya. Tiga serangke. Oh. Ya, saya mau komentari yang Merpat. diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini saya rasa hukuman ya. Karena tidak ada korelasi seperti katanya Bu Jara tadi antara menggunakan masker dengan diminta untuk push up 15 kali. Itu menurut saya. Silakan dari Selanjutnya dari Guru Mega gurunya aja ya. Untuk yang nomor 5 menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalau menurut saya ini sanksi atau konsekuensi. Kenapa itu Guru Mega? Itu konsekuensi. Karena Iya, karena harus berani bertanggung jawab berani berbuat berani. ya kemudian untuk Ibu Guru Mega Ya, selanjutnya berkumpul di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Menurut saya itu adalah hukuman. ya bagus. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, Berkumpul di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Mungkin di saat jam pelajaran atau bagaimana. itu Hukuman menurut saya hukuman. Ya, betul. pembulian biasa. Baiklah, demikian ya tentang pendalaman materi, hukuman dan konsekuensi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan penebalan tentang pemahaman ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Pertama ini ciri-ciri dari hukuman itu hukuman. Saya menganggapnya itu hukuman. Ya, kenapa? Pertama, ada rasa malu untuk dari anak-anak itu ketika mereka melakukan itu, malu. Terus yang kedua, itu dibuat oleh Pak Irfan sendiri. Tidak ada kesepakatan antara dua pihak. Ya, kalau misalkan konsekuensi, misalkan udah ada peraturannya yang dibuat sama-sama. Kalau misalkan peraturannya hanya dibuat sepihak, itu adalah hukuman. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah itu kemarin disepakati dengan anak-anak atau tidak, gitu kan? Nah, makanya saya menganggapnya itu hukuman, tidak ada konsekuensi. Terus apa lagi tadi Pak yang di depan di kelas itu? Saja merupakan hukuman. Ini menurut saya hampir mirip dengan kasus kalau ada yang terlambat tidak mengikuti kegiatan infak. Nah, jadi kita pisahkan anak tersebut, kemudian dia membaca Quran, ya, doa atau melakukan infak. Dengan berakhirnya sesi diskusi tadi, maka berakhir pula rangkaian diskusi kita pada siang hari ini. Dan mari kita sama-sama tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas sebagai berikut.
panas membara, daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas. Berikut ini serangkaian kegiatannya di kelas 8A. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Sekarang pada pertemuan ini kita akan membahas tentang itu adalah yang kita yakini, yang kita patuhi. Yang enam kelas itu kita angkat dari nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini. Silakan kalian tulis satu nilai kebajikan yang kalian yakini di kertas sticky note itu ya. Kemudian nanti kalian tempelkan di papan tulis yang dapat kita terapkan di kelas kita 8A ini ya. Ya, sekarang kita mulai saja. Harus menulis satu nilai yang tapi tidak boleh sama ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Mari mendengarkan respon murid dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifani Najwa Anastasia dari kelas 8A. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti dari kelas 8A. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basarudin dari kelas 8A. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Saya senang dapat membuat keyakinan kelas bersama ibu guru dan teman-teman. Senang banget. Senang sekali. Apakah membuat keyakinan kelas itu penting? Penting sekali. Tentunya sangat penting. Sangat penting. Apa manfaat membuat keyakinan kelas bagi kalian? Agar memiliki motivasi untuk belajar. Agar disiplin. Agar menjadi anak-anak yang patuh. Selanjutnya, refleksi.
Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang paling. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Jiwa raga ini selaraskan keanggunan, daku ingin jemariku ini. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.